Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan teori akuntansi bab 3, menerapkan teori akuntansi untuk peraturan akuntansi. Teori-teori regulasi relevan untuk akuntansi dan audit. Teori regulasi relevan untuk akuntansi dan audit. Manajer memiliki insentif untuk secara sukarela memberikan informasi akuntansi. Jadi, mengapa kita memperhatikan regulasi pelaporan keuangan? Penjelasan diberikan oleh teori pasar yang efisien, 2. Agensi, 3. Teori regulasi. Teori pasar yang efisien. 1. Kekuatan penawaran dan permintaan mempengaruhi perilaku pasar dan membantu menjaga pasar tetap efisien. Ini berlaku untuk pasar informasi akuntansi dan harus menentukan data akuntansi apa yang harus disediakan dan praktik akuntansi apa yang harus digunakan untuk menyiapkannya. Teori pasar yang efisien. Pasar untuk data akuntansi tidak efisien. Masalah pengendara bebas, distorsi pasar, pengguna tidak dapat menyetujui apa yang mereka inginkan, akuntan tidak dapat menyetujui prosedur, perusahaan harus menghasilkan data yang dapat dibandingkan, karena itu pemerintah harus campur tangan. Teori agensi. Pemerintah informasi akuntansi. 1. Untuk tujuan penata layanan. 2. Untuk tujuan pengambilan keputusan. Suatu kerangka kerja untuk mempelajari hubungan antara mereka yang memberikan informasi akuntansi, misalnya seorang manajer, dan mereka yang menggunakan, misalnya pemegang saham atau kreditor. Teori agensi. Karena ketidakseimbangan antara pemasok data dan pengguna data, ada ketidakpastian dan risiko sumber daya dan risiko kemungkinan besar salah alokasi di antara para pihak. Selama mekanisme pasar tidak efisien, regulasi akuntansi diperlukan untuk mengurangi hasil yang tidak efisien dan tidak adil. Teori regulasi. Ada 3 teori regulasi. 1. Teori kepentingan umum. 2. Teori penangkapan regulasi. 3. Teori kepentingan pribadi. Teori kepentingan umum. Peraturan pemerintah diperlukan untuk kepentingan umum setiap kali terjadi kegagalan pasar, inefisiensi karena kurangnya persaingan, hambatan untuk masuk, asimetri informasi, produk barang publik. Pemerintah campur tangan untuk mendapatkan suara karena kelompok kepentingan umum menuntut intervensi karena mereka adalah penengah netral. Teori penangkapan regulasi. 1. Kepentingan publik tidak dilindungi karena yang diatur datang untuk mengontrol atau mendominasi regulator. 2. Yang diatur melindungi atau meningkatkan kekayaan mereka. 3. Mengasumsikan regulator tidak memiliki peran independen untuk dimainkan, tetapi hanyalah penengahan antara kelompok-kelompok kepentingan yang berjuang. 4. Badan akuntansi profesional atau sektor korporasi berusaha untuk mengontrol pengaturan standar akuntansi. Teori kepentingan pribadi. 1. Pemerintah bukanlah penengah independen tetapi secara rasional mementingkan diri sendiri. 2. Mereka mengupayakan pemilihan ulang. 3. Mereka akan menjual kekuasaan mereka untuk memaksa atau mentransfer kekayaan kepada orang-orang yang paling mungkin untuk terpilih kembali jika mereka terpilih sebagai pejabat, atau meningkatnya kekayaan mereka jika mereka diangkat menjadi pejabat atau keduanya. Penerapan teori kepentingan umum. The Sharpest All Acts. Dewan Peninjau Standar Akuntansi AUS AUS 1984. Tapi manajer memiliki intensif untuk secara sukarela mengoreksi persepsi kegagalan pasar tentang perusahaan mereka.
Penerapan teori tangkap. 1. Apakah ASRB ditangkap oleh profesi akuntansi? 2. Apakah bukti harmonisasi internasional ditangkap oleh perusahaan besar, ASE, dan profesi akuntansi? 3. Apakah IASB telah ditangkap oleh FASB? Penerapan teori kepentingan pribadi. 1. Teori kepentingan pribadi dapat diterapkan pada pembentukan ASRB. 2. Berbagi teori regulasi tidak saling eksklusif. Penetapan standar sebagai proses politik. Pertama, penetapan standar adalah proses politik karena dapat mempengaruhi banyak kelompok yang berkonflik dan mementingkan diri sendiri. Terus yang kedua itu regulator harus membuat pilihan politik. Ketiga, pengatur harus memiliki mandat untuk membuat pilihan sosial. Yang terakhir itu pengakuan piutang tak tertagih dapat mempengaruhi entitas secara berbeda. Instrumen keuangan, yaitu penerapan IAS 39, instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran di UE telah menjadi proses yang sangat politis. Aset tidak berwujud, yaitu penerapan IAS 38 aset tak berwujud di Australia menggambarkan peran politik dalam proses penetapan standar. Kerangka peraturan untuk laporan keuangan, di mana lingkungan pelaporan keuangan itu terdiri dari pengaturan hukum, pengaturan ekonomi, pengaturan politik, dan pengaturan sosial. Kerangka peraturan untuk laporan keuangan, di mana unsur-unsur kerangka tersebut regulasinya terdapat dari persyaratan hukum, tata kelola perusahaan, auditor dan pengawasan, serta badan penegakan independen. Terus persyaratan hukum. Persyaratan hukum sendiri itu terdiri dari hukum perusahaan, hukum pasar sekuritas, standar akuntansi, di mana kekuatan hukumnya, dan terakhir hukum perpajakan. Tata kelola perusahaan, di mana struktur, proses, dan lembaga di dalam dan di sekitar organisasi yang mengakomodasikan kekuasaan dan kendali sumber daya di antara peserta, yaitu Davis. Terus yang kedua, badan supranasional dan nasional telah mengeluarkan rekomendasi tata kelola perusahaan untuk auditor dan pengawasan. Baik auditor dan auditing biasanya diatur yang pertama peraturan undang-undang, terus regulasi diri. Penegakan independen tubuh. Terdapat cara yang pertama itu badan penegakan independen. Terus regulator pasar sekuritas dan perlunya penegakan hukum yang konsisten di seluruh negara. Sedangkan di badan penegakan independen itu terdapat EU, dan di regulator pasar sekuritas itu terdapat dua simbol. Yang pertama detik dan ASIC. Sekuritas kelembagaan untuk pengaturan standar akuntansi dan audit. Yang pertama pembentukan IASC 1973. Kedua, bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi untuk digunakan di seluruh dunia. Ketiga, dukungan IOSCO untuk satu set standar inti. Ketiga, IASC tidak independen sehingga direkturturisasi pada tahun 2001 menjadi IASB. Terus pada tahun 2002, IC memutuskan untuk mengadopsi standar IASB tersebut pada tahun 2005 di UE. Terus yang terakhir, Australia mengadopsi IFRS pada 1 Januari 2005. Konvergensi IASB dan FASB program. Program pertama yaitu program konvergensi dimulai pada tahun 2002, di mana itu penyaji Norway. Konversi adalah proses yang rumit. Standar akuntansi untuk sektor publik, yaitu masing-masing negara harus memutuskan sejauh mana standar IASB dan diikuti oleh entitas sektor publik. Yang kedua, Australia telah menerapkan
satu set standar yang dapat digunakan oleh entitas sektor publik dan swasta. Untuk standar audit internasional, yaitu secara historis audit diatur sendiri dan praktek audit terbaik telah diabaikan dalam standar audit, sehingga pemerintah terlibat karena kegagalan pasar. Untuk ringkasan, dalam bab ini kami meninjau teori yang diusulkan untuk menjelaskan praktek dan regulasi pelaporan keuangan dan audit. Kami meninjau kerangka peraturan untuk pelaporan keuangan dan struktur kelembagaan untuk penetapan standar akuntansi dan audit. Istilah-istilah dan komponen, termasuk konsep kunci, pasar yang efisien, terus hubungan agensi, kepentingan umum, tangkapan peraturan, kepentingan pribadi, proses politik, kerangka regulasi, dan standar akuntansi dalam audit. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.